Saya Aulia Febriana. Adapun judul materi yang akan kami bahas pada video presentasi kali ini yaitu Open-Ended Approach, Inductive Deductive Approach, dan Project Based Learning. 1. Definisi Open-Ended Approach, pendekatan induktif, deduktif, dan pendekatan Project-Based Learning. Definisi Open-Ended Approach. Pendekatan open-ended merupakan suatu upaya pembaruan pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Menurut Shimada, Arshad H.S., Dwi N.S., Winada Marito, buku 2013, halaman 1, model open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenal atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Model open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Definisi pendekatan induktif-deduktif. Menurut Purwanto 2002, diacu dalam Rahmawati, buku 2011, halaman 75. Pendekatan induktif merupakan pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Pendekatan deduktif adalah salah satu pendekatan berdasarkan aturan-aturan yang disepakati. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Busran, buku 2012, halaman 5. Definisi pendekatan Project-Based Learning. Project-Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Adapun pengertian Project-Based Learning menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Gottman dan Stivers, yaitu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan, pembelajaran, dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Yang kedua, menurut Madewena, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Yang ketiga, menurut Grant, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Yang keempat, menurut Afriana, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. 2. Karakteristik open-ended approach, pendekatan induktif, deduktif, dan pendekatan project-based learning. Karakteristik pendekatan open-ended approach. Yang pertama, kegiatan belajar siswa harus terbuka. Kegiatan belajar siswa harus terbuka adalah kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Yang kedua, kegiatan matematika adalah keragaman berpikir. Kegiatan matematika adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau sebaliknya. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan suatu kesatuan atau integratif. Karakteristik pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan pembelajaran induktif-deduktif yang efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, siswa aktif dalam pembelajaran dan selalu mengekspresikan ide atau gagasannya. Yang kedua, proses berpikir siswa berkembang dari yang sifatnya spesifik khusus menuju generalisasi umum.
siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya. Siswa secara tidak langsung termotivasi untuk menemukan konsep dan memberikan bukti atau penjelasan dari konsep tersebut. Yang kelima yaitu siswa menemukan pengalaman yang banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Keenam yaitu siswa mampu melakukan penalaran dengan baik. Yang ketujuh, guru mengendalikan unsur-unsur yang terlihat, misalnya susunan kelas dan guru sebagai pengendali kelas. Yang kedelapan, dalam pengorganisasiannya dapat dilakukan secara klasikal, individual, dan kooperatif. Yang selanjutnya, pembelajaran secara kooperatif menciptakan suasana yang demokratis di kelas. Untuk jangka panjang, kondisi seperti ini membawa siswa pada kehidupan nyata di masyarakat. Sekolah kelas dijadikan sebagai miniatur masyarakat. Siswa terlihat dalam kegiatan yang berhubungan dengan data yang ada, bahan dan objek, sehingga merasa ada pola tertentu dari data yang diperolehnya. Yang terakhir, guru memberi kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil generasi yang diperoleh di kelas. Karakteristik pendekatan project based learning. Yang pertama, menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Yang kedua, mengawali pembelajaran dengan sebuah pertanyaan atau masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran untuk mengatasi permasalahan. Yang keempat, siswa melakukan kegiatan kerja proyek secara individu atau kelompok. Yang kelima, siswa melakukan pekerjaan dan pembelajaran secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan sebuah produk sebagai hasil dari pembelajaran langkah open-ended approach, pendekatan induktif, deduktif untuk pendekatan dan pendekatan project based learning. Langkah-langkah pendekatan open-ended approach. Yang pertama, menghadapkan siswa pada masalah atau problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai permasalahan dan jawaban yang beragam. Yang keempat, meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Langkah-langkah pendekatan induktif-deduktif. Yang pertama, tahap pendahuluan. Terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan pada tahap pendahuluan, yaitu kegiatan revisi atau apersepsi dan kegiatan motivasi. Tahap kedua, tahap pengenalan dan pembentukan konsep. Kunci dari tahap ini adalah menampilkan konsep-konsep secara sederhana, jelas, dan langsung. Tahap ketiga, aplikasi konsep. Dalam fase ini pula, siswa dapat diberi kesempatan untuk mengidentifikasi fenomena, pola-pola, problem-problem baru yang diberikan melalui soal-soal. Tahap yang keempat yaitu tahap eksplorasi. Siswa diberikan kesempatan untuk menjelajahi ide-ide lama, mengembangkan ide-ide baru, mendeskripsikan fenomena yang mereka alami menurut bahasa yang paling sederhana yang mereka pahami. Untuk pendekatan project based learning, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, memantau siswa dan kemajuan proyek, menyusun jadwal, penilaian hasil, dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Bagian yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan dari open-ended approach, pendekatan induktif-deduktif, dan pendekatan project-based learning. Untuk open-ended approach, adapun kelebihannya yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Ketiga, siswa dengan kemampuan matematik rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Nah, adapun kelemahan dari open-ended approach, yang pertama, membuat dan menyajikan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa yang sangat sulit, sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Ketiga,
Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Untuk pendekatan induktif-deduktif, adapun kelebihannya yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha sendiri atau menemukan sendiri suatu konsep sehingga akan diingat dengan lebih baik. Kedua, pembelajaran lebih terarah. Ketiga, murid memahami sifat atau rumus melalui serangkaian contoh. Kalau terjadi keraguan mengenai pengertian, dapat segera diatasi sejak masih awal. Keempat, bisa untuk berbagai siswa dengan aneka tipe belajar. Kelima, bisa meningkatkan motivasi siswa. Kelemahan pendekatan induktif dan deduktif. 1. Memerlukan banyak waktu. 2. Kadang-kadang hanya sebagian siswa yang terlibat secara aktif menyampaikan pendapat. 3. Guru melakukan pembimbingan atau memberi arahan jika ternyata banyak siswa punya pemahaman yang salah. 4. Sifat dan rumus yang diperoleh masih memerlukan latihan atau aplikasi untuk memahaminya. 5. Contoh penerapan pembelajaran matematika. Open-end approach, pendekatan induktif, deduktif, dan pendekatan project-based learning. Contoh open-end approach. Contoh pendekatan open-end approach dalam penerapan pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Guru memberikan permasalahan kepada siswa yang solusinya tidak hanya ditentukan hanya dengan satu jalan atau cara. Guru harus memanfaatkan keberagaman cara untuk menyelesaikan masalah itu untuk memberikan pengalaman siswa dalam menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir yang telah diperoleh sebelumnya. Contoh deduktif. Contoh penerapan pola pikir silogisme ini dalam pendekatan deduktif dalam pembelajaran matematika. Misalnya, kita punya sepasang segitiga. Kalau sudut dari masing-masing segitiga dijumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Apabila dua pasang sudut dari kedua segitiga tersebut sama besar, maka bisa disimpulkan kalau pasangan sudut segitiga dari keduanya pun sama. Kalau dijabarkan dengan silogisme akan menjadi 1. Premis mayor. Jumlah ketiga sudut masing-masing segitiga adalah 180 derajat. 2. Premis minor. Dua pasang sudut kedua segitiga sama besar. 3. Kesimpulan. Pasangan sudut ketiga dari kedua segitiga itu sama. 4. Rahim. Pendekatan dalam pengajaran matematika 2006 dengan perubahan seperlunya. Contoh pendekatan project-based learning. Jika saat ini Bapak dan Ibu guru sedang mengajar bab mengenai geometri atau bangun ruang, Bapak dan Ibu guru bisa memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan keterampilan geometri mereka dengan merancang sebuah bangunan atau taman bermain atau gedung baru untuk sekolah. Siswa bisa menggunakan aplikasi gratis yang dapat mereka unduh di Play Store maupun Apple Store, atau cukup menggunakan pensil dan buku gambar saja. Dalam perancangan bangunan atau taman bermain harus didasarkan pada penyertaan sejumlah bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Misalnya, paling tidak ada 2 atau 3 segitiga sama kaki, 4 persegi panjang, trapesium, tabung, dan sebagainya. Setelah selesai, setiap siswa harus menghitung berapa luas dan keliling bangun yang mereka rancang tersebut, serta apa saja komponen penyusunnya.